Untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, harus memperhatikan keseimbangan agroekosistem yang meliputi komponen abiotik maupun komponen biotik. Tanah atau lahan yang ideal memiliki sifat fisik, struktur, tekstur, sifat kimia, seperti kapasitas tukar kation, derajat keasaman, sifat biologi seperti bahan organik, bakteri positif, sebagai dekomposer, dan lain-lain. Semua itu dibutuhkan untuk merestorasi kesuburan tanah. Kemudian pada tanaman, tanaman membutuhkan nutrisi yang lengkap, meliputi 13 unsur hara. Ada unsur hara makro primer, ada unsur hara makro sekunder, ada unsur hara mikro. Semua itu dibutuhkan untuk menjadikan tanaman sehat dan produktif. Komponen lainnya juga tidak kalah penting, seperti kualitas air, kandungan mineral, oksigen, hidrogen, iklim, cuaca, lingkungan tumbuh, dan lain-lain. Semua itu dibutuhkan untuk menjadikan pertanian yang ramah lingkungan. Problemnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang berlebih menyebabkan banyak sekali permasalahan. Kerusakan pada tanah, matinya organisme penyubur tanah, produk pertanian yang mengandung residu kimia yang berbahaya untuk kesehatan, matinya musuh alami hama, dan munculnya hama yang resisten. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah kita harus mengembalikan agroekosistem ini menjadi ideal, terutama pada tanah. Dengan eco-farming, solusi cerdas bertani. Eco-farming adalah pupuk organik superaktif hasil penelitian ahli pertanian selama 17 tahun yang memiliki kelebihan antara lain mengandung bakteri positif dekomposer sebagai bioaktivator yang dapat mengurai bahan organik di dalam tanah sehingga dapat merestorasi kesuburan tanah. Yang kedua, mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman menjadi sehat dan produktif dan memiliki imunitas yang baik. Ketiga, sebagai alternatif pengembangan produksi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Yang keempat, dapat menekan penggunaan pupuk anorganik. Yang kelima, eco-farming berbentuk briket padat sehingga praktis, efektif, dan efisien. Eco-farming telah memiliki legalitas yang lengkap dari Kementerian Pertanian dan juga telah mendapatkan sertifikasi organik. Berikut adalah manfaat eco-farming pada tanah: meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, mengembalikan kesuburan lahan. Manfaat eco-farming pada tanaman: memaksimalkan potensi hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, tahan terhadap serangan hama, menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa waktu panen, meningkatkan kualitas hasil panen. Bagi petani, eco-farming meringankan biaya produksi khususnya pupuk dan pestisida kimia, menjadikan alternatif pemupukan berimbang, dan menekan pemakaian hingga 75% pupuk kimia dari normalnya. Maka eco-farming menjadi solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Untuk memanfaatkan pupuk organik, sejumlah petani di Desa Peneriwaman, Kabupaten Mempawah, Kalpar mendapatkan hasil panen padi melimpah dan hampir 2 kali lipat. Selain membuat tanah menjadi lebih subur dengan pupuk organik, produk anak bangsa ini juga dapat menjadi solusi bagi para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sejumlah petani di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, merasa puas dan bersyukur dengan hasil panen padi yang melimpah. Padi jenis Baroma yang mereka tanam beberapa bulan lalu, kini dapat menghasilkan 6,4 ton padi per hektar. Hasil panen kali ini meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, yang hanya 3,4 ton per hektar. Selain hasil panen melimpah, berat per 1000 biji padi juga mengalami peningkatan dari 27,3 gram kini menjadi 31,6 gram.
Meningkatnya produktivitas padi karena petani di desa Peniraman ini menggunakan pupuk organik eco farming yang disemprotkan pada lahan sebelum tanam dan pada padi setelah penanaman. Penggunaan pupuk organik dinilai dapat meningkatkan produktivitas lahan sehingga hasil panen melimpah. Padahal padi Baroma sebenarnya sulit tumbuh di lahan tak ada hujan. Setelah kita menggunakan pupuk organik eco farming, hasilnya memang luar biasa, Pak. Meningkat. Jadi kami harap kepada petani-petani khususnya di Kalbar, baik petani pangan maupun hurti, jadi kami mengajak mulai sekarang, ayo kita sama-sama tingkatkan hasil produksi kita, khususnya di pangan. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa pangan itu sangat-sangat diperlukan, baik rakyat maupun negara Indonesia khususnya. Setelah menggunakan pupuk organik eco farming, para petani juga dapat menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 75%. Para petani berharap dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia pada penanaman berikutnya. Dan secara bertahap, mereka dapat beralih ke pupuk organik yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan. Salam sinergi! Petani sukses! Bersama Eco Farming! Berkah dari Kalbar! Di Saputro, Heri MB melaporkan. Dan berikut kami hadirkan. Di tengah pandemi COVID-19, para petani tetap bersemangat dalam mengelola lahan untuk tetap menjaga stok pangan di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas. Seperti dilakukan kelompok tani Daranandung 1, Desa Semparuk, Kabupaten Sambas. Kali ini mereka sukses menanam padi varietas situ Bagendit dengan menggelar panen raya perdana pada Jumat pagi. Padi yang ditanam seluas 2 hektar ini menghasilkan produk yang sangat memuaskan petani dengan menggunakan pupuk organik atau biasa disebut eco farming. Kedua kelompok tani Daranandung 1, Sukiman menjelaskan pihaknya selalu melakukan uji coba bibit dan uji coba pupuk di lahan pertanian mereka. Kini mereka juga sudah bisa menyuplai bibit ke wilayah lain seperti Singkawang, Bengkayang, Mempawah, dan wilayah lainnya. Kami mengadakan panen raya perdana dan pengembangan benih padi untuk Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, bahwa tempat sini adalah sentral pengembangan benih. Untuk kedepannya kami tahun ini, musim ini, memang saya paksa dan saya memang sengaja untuk membuktikan bahwa saya memakai pupuk organik yaitu namanya eco farming. Nah, di pemakaian pupuk organik eco farming ini kami membuktikan atau menganalisa usaha kami. Saya membedakan dan kelebihan kerugian antara kimia dengan organik. Kami sebagai petani untuk organik kedepannya, komoditi saya nanti mau saya ekspor ke tetangga negara yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura. Untuk lahan Poktan Daranandung 1, baru pertama kali mereka menggunakan pupuk organik dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk Kabupaten Sambas, sudah 5 kecamatan yang menggunakan pupuk tersebut dan diharapkan semua hasilnya juga memuaskan. Ini saya sangat senang dan bangga sekali karena hari ini ada acara panen raya padi yang menggunakan pupuk eco farming. Ini salah satu pupuk eco farming yang kita gunakan untuk lahan Pak Sukiman. Seperti itu. Dan alhamdulillah ini salah satu demplot kita yang menggunakan pupuk eco farming. Lahan petani yaitu Pak Sukiman, lokasi Semparuk yaitu Kapit, luas 1 hektar. Alhamdulillah musim gadu, jenis varietas yaitu situ Bagendit menggunakan pupuk eco farming. Kepala Cabang Pupuk Eco Farming Kabupaten Sambas, Bambang Kartiko juga sangat mengapresiasi panen raya yang digelar Poktan Daranandung 1. Dirinya mengatakan pengembangan pertanian dalam program eco farming adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Untuk di Sambas sudah banyak yang menggunakan pupuk organik kita, pupuk organik super eco farming. Karena target kami dari perusahaan PTBS Bandung, rencana kami untuk Kalimantan Barat, kita petani-petani sudah beralih ke organik dengan pupuk kita yang memang luar biasa bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Untuk petani-petani di Kalimantan Barat, khususnya Sambas, ayo kita beralih ke organik. Terutama pupuk kita, pupuk organik eco farming, supaya lahan kita semakin lama semakin membaik dan hasil yang kita dapatkan lebih maksimal dan tentunya aman dikonsumsi untuk masyarakat, untuk keluarga kita, untuk kita, tentunya aman kesehatan kita. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan.
untuk memupuk satu pokok tanaman sawit. Simple, gak ribet, gak perlu bawa air, cukup bawa kopi untuk yang memupuknya. Gak perlu bawa pupuk bertonton, cukup 1 saset untuk 1 pokok sawit. Dengan demikian, petani sawit akan menghemat biaya pupuk, biaya pengangkutan, dan inilah hasil dari eco farming slow release dari PT BES. Hasilnya sungguh luar biasa. Buat rekan-rekan para petani, khususnya kebun kelapa sawit, jangan ragu lagi menggunakan pupuk eco farming slow release. Ini dia hasilnya, full, penuh, keliling. Nah, dan ini yang dulu belum menggunakan eco farming, dia buahnya kecil. Penuh, padat, sampai tidak muat ini Pak ya. Ini juga penuh. Buahnya berkesinambungan, tidak ada putusnya, tidak ada masa trek. Produk PT BES yang luar biasa. Oke, sekian, terima kasih.